Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-8 kelompok 4. Jadi kali ini kita akan menjelaskan peluang kejadian dan peluang majemuk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susila Amelia Putri. Nama saya Catherine Aurel. Nama saya Susaita Sitikono. Nama saya Nadine. Nama saya Angel Monica. Langsung aja ke video selanjutnya. Semarakan hari ini dengan irama-irama. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian peluang. Peluang dalam matematika dan statistika adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau fenomena. Peluang merupakan konsep yang menggambarkan seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi. Dah. Berikut adalah 5 konsep penting yang ada di dalam materi peluang. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Yang kedua adalah kejadian. Kejadian adalah subset dari ruang sampel yang menggambarkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah peluang klasik. Peluang klasik adalah peluang yang dihitung berdasarkan jumlah hasil yang diinginkan dibagi dengan jumlah total hasil yang mungkin terjadi. Yang keempat adalah peluang empiris. Peluang empiris adalah peluang yang dihitung berdasarkan frekuensi relatif suatu kejadian yang terjadi dalam percobaan berulang. Yang kelima adalah peluang subjektif. Peluang subjektif adalah peluang yang didasarkan pada penilaian atau keyakinan seseorang terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Rumus peluang kejadian. Peluang suatu kejadian, misalkan A merupakan suatu kejadian dan S merupakan ruang sampel. Peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA NA per NS. PA itu peluang kejadian A, NS itu banyaknya anggota S, NA itu banyaknya anggota A. Selanjutnya ada rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A merupakan banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam berbagai kali percobaan. Frekuensi harapan kejadian A, PHA sama dengan N kali PA. FHA itu artinya frekuensi harapan A, N itu banyaknya percobaan, PA itu peluang kejadian. Selanjutnya ada peluang dua kejadian saling lepas, itu PA A gabungan B sama dengan PA plus tambah PB. PA itu peluang kejadian A, PB itu peluang kejadian B, PA gabungan B itu peluang kejadian A dan B. Selanjutnya ada peluang dua kejadian tidak saling lepas, itu adalah PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Keterangannya itu adalah PA itu peluang kejadian A, PB itu peluang kejadian B. Kalau PA gabungan B itu adalah peluang kejadian A dan B, PA irisan B adalah peluang kejadian A dan B. Jadi di belakang saya ini ada contoh soal peluang kejadian. Dan contoh soalnya itu adalah sebuah bola diambil dari sebuah kantong yang berisi 4 bola berwarna putih dan 6 bola berwarna hijau dan 5 bola berwarna merah. Peluang terambilnya bola berwarna merah adalah, jadi yang pertama itu kita cari banyak bola keseluruhannya. Berarti 4 bola, jadi ditambah ya, 4 bola ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 15 bola. 15 ini adalah NS ya. Terus bola yang diharapkan terambil adalah bola yang berwarna merah, sehingga NA sama dengan 5 karena 5 bola ini itu berwarna merah. Jadi peluang terambilnya bola berwarna merah adalah P A sama dengan N A per N S. NA nya berapa? NA nya 5, NS nya 15. Jadi 5 dibagi 15 adalah hasilnya 1/3. Jadi hasil dari
contoh soal peluang kejadian ini adalah 1/3. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal sebuah peluang komplement. Jadi, soalnya ada sebuah kartu yang diambil perangkat kartu, remi atau bridge. Peluang terambil yang bukan kartu pink adalah, nah, di sini kita cari A-nya dulu. A-nya itu kejadian yang terambil kartu pink. Nah, setelah itu kita cari NA-nya. NA itu berasal dari jumlah gambar di dalam kartu remi yang berjumlah 4, yaitu ada scope, link, pitting, dan diamond. Sedangkan NS itu berasal dari isi satu kartu yang berjumlah 13 dan dikalikan oleh jumlah gambar, dan hasilnya adalah 52. Masukin rumusnya. Rumusnya itu PA NA dibagi NS. Nah, masukin deh. Nah, karena ini bisa kecilin, sama-sama dibagi 4. Selanjutnya kita cari peluang komplement kejadian A. Jadi rumusnya itu ada 1 dikurang peluang A-nya, peluang kejadian A. Sama dengan 1 kurang. Nah, PA-nya kan udah tahu nih, 1/13. Kita masukin. Nah, kita jumlahin deh. Jumlahin. Dengan 12/13. Nah, jadi di sini ada contoh soal frekuensi harapan. Soal itu sebuah kendaraan diuji sebanyak 24 kali untuk mengetahui kualitas kelayakan mesinnya. Jika peluang lulusnya 2/3, maka berapa kalikah kendaraan itu lulus dalam 24 kali pengujian tersebut? Nah, kita jawab ya guys. Jadi yang pertama itu diketahui A, kejadian kendaraan lulus uji. Nah, PA-nya udah diketahui tuh 2/3. Nah, tinggal masukin ke rumus. FH dikali huruf A sama dengan N dikali PA sama dengan yang ini 24 ini dikali sama 2/3. Ini 24 sama dengan 16 kali. Jadi ini dia contoh soal frekuensi harapan. Jadi kali ini aku bakalan bahas peluang dua kejadian yang saling lepas. Nah, berikut adalah contoh soalnya. 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 4 dan 8. Jadi yang pertama-tama kita cari NS-nya dulu. Nah, karena dadu memiliki 6 sisi, jadi itu 6. Nah, terus dikali sama ininya 6, menang 36. Terus kita cari A-nya. A-nya itu adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 4.
3,1. Kenapa hasilnya ini? Karena kita carian dari sisi nilai sederhana ini, terus berapa tambah berapa yang hasilnya 4. Nah, A-nya itu berarti ini. NA-nya itu berarti 3. Nah, terus kita cari yang B. Nah, B-nya itu adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang ke-8. Nah, itu adalah by the way, ini harus berurutan ya. Nah, NB-nya itu adalah 5, karena ini ada 5. Kita mulai iniin ke PB. Saya tulisin dong Rumusnya adalah ini. semuanya. Sebelumnya kita tulis dulu PA-nya itu berapa. Sini. Rumusnya adalah NA per NS. Dengan NA-nya yang ini yang 3 dan NS-nya yang 5. 6. Ini kita cari NB dan NS-nya. NB-nya tadi itu 5 dan NS-nya kita pakai ini 36. Lalu kita masukin rumusnya P A gabungan B. Rumusnya adalah PA plus PB sama dengan kita masukin 3 plus 36 ditambah 5 plus 36. Karena penyebutnya udah sama, tinggal tambahin yang atasnya aja. 8, karena masih bisa disederhanakan, sederhanain dulu sebanyak 2 untuk 9 ini adalah hasilnya. Di sini saya menjelaskan contoh soal peluang dua kejadian tidak saling lepas. Contoh soalnya ini adalah dari 45 siswa diketahui 28 siswa suka MTK, 22 siswa suka fisika, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih suka MTK atau fisika. Di sini kita cari MS-nya dulu. Jumlah siswanya di sini ada 45. Di sini MS-nya itu berarti 45. Lanjut ada A, banyak yang suka MTK. Yang suka MTK ada 28. Selanjutnya ada yang B, siswa suka fisika. Di sini yang suka fisika ada 22. Nah, selanjutnya di sini kita masukin rumus PB N B per NS. NB nya itu 22, NS nya itu 45. Nah, selanjutnya ada rumus A irisan B siswa
yang suka yang MTK dan fisika itu rumusnya A irisan B. Itu yang suka keduanya ada 10 orang. Lanjut kita masukin rumus P A irisan B. Itu rumusnya N A irisan B per NS. Banyak banget. Di sini ANB-nya itu 10, NS-nya tadi 45. Selanjutnya di sini kita masukin rumus P A gabungan B. Kita masukin PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Di sini PA-nya itu ada 28/45 ditambah PB-nya di sini tadi ada 22/45 dikurang sama ini 10/45. Ini hasilnya tetap jadi 45, atasnya itu hasilnya 40. Selanjutnya ini disederhanain jadinya 8/9. Ini hasilnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa Like, comment, share, dan